Hari ini adalah hari Sabat yang diberkati. Saat menyambut hari Sabat ini, banyak pikiran yang terlintas di benak saya. Saya bertanya dalam hati, jalan seperti apa yang akan Tuhan tunjukkan kepada anak-anaknya melalui hari Sabat ini? Setiap hari Sabat, hati saya berdebar-debar dengan berbagai pemikiran bagaimana Tuhan akan memurnikan anak-anaknya hari ini. Dalam bagian mana dan segi-segi mana dari iman kita yang akan Dia murnikan secara rohani, untuk membentuk anak-anaknya menjadi serupa dengannya. Inilah yang memenuhi hati saya dengan kegembiraan ketika hari Sabat sudah dekat. Jadi, hari ini, bersama dengan kalian, saya ingin menyampaikan khotbah dengan judul, "Sekiranya engkau mendengarkan aku." Apa yang akan terjadi jika mereka telah mendengarkan firman Tuhan? Judul hari ini sendiri menunjukkan bahwa ada banyak jiwa yang gagal dijadikan menurut gambar Tuhan, karena mereka tidak memahami firman Tuhan dengan benar, juga tidak mempraktikkan atau melakukannya dengan benar. Apa yang biasanya dilakukan oleh tukang periuk dengan bejana, yang tidak dibentuk sesuai dengan keinginan atau kehendaknya? Wajar baginya untuk memecahkannya. Pikirkan tentang tukang periuk hanya memilih bejana yang dibuat sesuai dengan bentuk dan warna yang diinginkannya, kemudian membuatnya menjadi bejana yang sempurna. Demikian juga, ada 8 miliar orang yang hidup di bumi ini, yang bagaikan pasir di tepi pantai. Sekiranya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan dan dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya, Tuhan tidak akan pernah memutuskan kehancuran atau neraka untuk menimpa mereka. Oleh karena itu, melalui waktu ini hari ini, marilah kita mempelajari Alkitab dengan topik, "Sekiranya engkau mendengarkan aku." Dengan menyelidiki Alkitab, kita akan melihat hasil dari mereka yang mengikuti firman Tuhan dengan benar dan mereka yang tidak. Mari kita semua membuka Yesaya pasal 48. Yesaya pasal 48. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 17, ada tertulis, "Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut." Bukankah ini adegan di mana difirmankan, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut?" Bagi mereka yang hidup di zaman ini, Tuhan sedang mengajarkan, semua hal baik ini akan terjadi sekiranya engkau mendengarkan aku. Tetapi engkau memperoleh hasil yang tidak menguntungkan karena engkau melakukan segala sesuatu menurut pikiran, keras kepala, dan keinginanmu sendiri. Mempertimbangkan pesan ini, jelaslah bahwa kisah istri Lot adalah salah satu bagian terpenting dari Alkitab yang tidak dapat kita abaikan. Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan, Tuhan memerintahkan, "Janganlah menoleh ke belakang." Sekiranya dia mendengarkan firman Tuhan, bukankah istri Lot juga dapat mengambil bagian dalam keselamatan bersama dengan Lot? Namun, bagaimana hasilnya? Sekiranya engkau mendengarkan aku, situasi yang menyedihkan seperti itu tidak akan terjadi. Peristiwa yang disesalkan karena menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam juga dapat ditemukan dalam catatan Alkitab. Sepanjang waktu, baik di masa lalu maupun di masa kini,
Mereka yang tidak mendengarkan firman Tuhan telah menghadapi akibat yang benar-benar menyedihkan. Alkitab mengatakan bahwa seringnya Israel diserang oleh kerajaan Babel, kerajaan Asyur, dan berbagai negara tetangga lainnya, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kedaulatan mereka dan juga perbudakan. Semuanya berasal dari penyebab yang sama, yaitu tidak mendengarkan firman Tuhan. Situasi yang sama berlaku bagi kita yang hidup di zaman ini. Jika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Namun, jika tidak, kita akan dihadapkan pada hasil yang tidak menguntungkan, hasil yang tidak kita inginkan atau harapkan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kita di dunia ini, tetapi juga terbawa sampai ke dunia yang akan datang, dan membawa kita ke dalam neraka yang kekal. Bukankah kita harus menghindari nasib malang seperti itu? Tuhan tidak memaksakan ketaatan kepada kita, tetapi Dia menolong kita demi masa depan kita. Bukankah aku mengajar kalian sekarang, sehingga hasil yang telah aku persiapkan akan bermanfaat bagi masa depanmu? Bukankah aku membimbing kalian di jalan yang harus kalian jalani demi kebaikanmu sendiri? Semua situasi yang terjadi dimaksudkan untuk mengajar kita tentang pelajaran ini. Mari kita membuka kitab Kejadian pasal 7 dan membandingkan situasi Nuh dan keluarganya yang mendengarkan firman Tuhan dengan istri Lot yang tidak mendengarkan. Dengan melakukannya, saya berharap semua anggota keluarga surgawi akan mendengarkan firman Tuhan dengan benar, sehingga mereka tidak hanya menerima berkat di bumi ini, tetapi juga terus menerima berkat di kerajaan sorga. Mari kita lihat Kejadian pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu." Apa yang dia lakukan? Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh mendengarkan semua firman Tuhan dan mempraktikannya. Akibatnya, apa yang terjadi pada Nuh dan keluarganya? Bukankah mereka sepenuhnya diselamatkan dari air bah, yaitu penghakiman yang dilakukan melalui air? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai. Tuhan tidak pernah mengatakan sesuatu tanpa alasan, bukan? Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera, pada saat itu tidak terbayangkan bahwa air di bumi, kecuali laut, dapat menutupi planet ini. Namun, bukankah memang sudah ada maksud Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia melalui bahtera? Di balik apa yang akan terjadi, terdapat rencana Tuhan yang tak terbatas. Tuhan berkata, "Sekiranya engkau mendengarkan aku." Kita tidak boleh menghapus perkataan ini yang telah Tuhan berikan kepada kita dari pikiran atau hati kita. Bukankah kita harus menjadi orang-orang yang sangat menghargai firman-Nya dan mengukirnya dalam jiwa kita? Mari kita lanjutkan dengan membuka kitab Kejadian pasal 19. Kita harus berpikir, ajaran apa yang akan Tuhan berikan kepada kita pada hari Sabat ini? Semuanya, ketika datang ke gereja pada hari Sabat, kalian harus berpikir tentang apa yang mungkin kurang dalam bagian tertentu. Jadi bagaimana kalian dapat dibentuk kembali, dikoreksi, ditingkatkan, dan diselaraskan dengan firman Tuhan pada hari Sabat ini. Dengan persiapan seperti itu, kita semua harus dapat menuruti firman Tuhan dengan menantikan bagaimana Tuhan akan mengubah kita lebih lanjut pada hari ini.
Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 19 ayat 12. Kejadian pasal 19 ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Apa artinya firman Alkitab yang tercatat bahwa mereka memandang firman Tuhan sebagai lelucon? Apakah itu berarti mereka mendengarkan perkataan itu? Mereka memang mendengar tetapi tidak memperhatikannya. Mereka yang tidak mau mendengarkan, termasuk tidak hanya istri Lot tetapi juga menantu Lot, dibinasakan bersama Sodom dan Gomora. Kita dapat menemukan catatan sejarah ini di dalam Alkitab. Mari kita beralih ke ayat 26. Pasal 19 ayat 26. Dalam ayat 26, ada tertulis, "Tetapi istri Lot, yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang, lalu apa yang terjadi padanya? Menjadi tiang garam." Semua catatan masa lalu yang tertulis dalam Alkitab memberi kita pelajaran, yang sama seperti dalam Yesaya pasal 48. Bukankah itu berarti, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai. Kalian akan menerima begitu banyak berkat. Namun, bukankah kemalangan seperti itu adalah akibat dari tidak mendengarkan firman-Ku? Ketika kita melihat ke masa lalu pada sejarah Gideon, dia juga dipilih oleh Tuhan dan menerima misi besar untuk menyelamatkan orang Israel. Dalam perang ini, di mana orang Israel harus berperang melawan tentara Midian, Tuhan menyuruh mereka untuk mengurangi jumlah tentaranya dari 32.000 karena dia menganggapnya terlalu banyak. Tentara musuh jauh lebih banyak daripada orang Israel. Untuk melawan pasukan 135.000 tentara, pasukan 32.000 tentara terlalu sedikit. Akan tetapi, Tuhan berkata, "Biarlah mereka yang takut pulang, karena terlalu banyak." Dan setelah mereka pulang menurut firman Tuhan, hanya 10.000 yang tersisa. Meskipun demikian, Tuhan berkata, "Masih terlalu banyak, kurangi lagi jumlahnya." Ketika kita mempertimbangkan kejadian ini dengan nalar manusia, ini adalah situasi yang bahkan tidak dapat kita pahami. Untuk memenangkan perang, biasanya orang akan berpikir bahwa dibutuhkan lebih banyak tentara. Tetapi kehendak Tuhan adalah untuk terus mengurangi jumlah tentara. Pasukan Gideon berkurang dari 32.000 menjadi 10.000, dan kemudian dari 10.000 menjadi 300. Dengan hanya 300 orang, terjadilah kemenangan yang menakjubkan dengan mengalahkan 135.000 orang tentara Midian. Sejarah tersebut dicatat dengan tepat di dalam Alkitab. Bukankah Tuhan mencatat dengan tepat apa yang terjadi hari itu di dalam kitab Hakim-Hakim? Sekiranya mereka telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata, "Sekiranya engkau mendengarkan aku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai." Semuanya sama saja pada zaman ini. Ketaatan kepada firman Tuhan dapat disamakan dengan membuat keramik. Ini adalah proses di mana keramik dibentuk dengan anggun sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, jika keramik itu berkata, "Aku tidak suka warna ini, aku tidak suka bentuk ini," dan bertindak menurut kehendaknya sendiri tanpa diciptakan dan dibentuk menurut ajaran firman Tuhan, lalu apa yang akan terjadi pada bejana itu? Itu pasti ditakdirkan untuk dipecahkan pada akhirnya. Hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan aku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai, dan selalu bertanya dalam hati, mengapa Tuhan memberi kita firman seperti itu?
Tuhan sedang membentuk kita agar menyerupai Dia sedekat mungkin. Jadi, apa yang Dia bersumpah untuk lakukan kepada orang yang tidak menaati firman-Nya? Tuhan berkata, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Dengan kata lain, Dia bermaksud, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita tidak boleh berada dalam situasi yang sama dengan istri Lot atau menantu Lot, yang gagal mengikuti firman Tuhan. Demi keuntungan kita sendiri, Tuhan membentuk kita secara rohani. Tuhan berkata kepada kita, "Bukankah aku mengajarkan kepadamu apa yang terbaik untukmu?" Kita tidak boleh buat kesalahan dengan mengabaikan firman yang telah Tuhan berikan untuk kepentingan kita. Pikirkan bagaimana sejarah mencatat kemenangan Gideon dan juga kemenangan Musa. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan mendatangkan 10 tulah ke atas tanah Mesir, Musa hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dengan hanya mengikuti firman-Nya, tugas besar yang belum diselesaikan selama lebih dari 400 tahun, langsung diselesaikan ketika firman Tuhan ditaati seperti yang diberikan. Herannya, Firaun Raja Mesir mengangkat tangannya tanda menyerah dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang tampak mustahil dan tak terbayangkan sebenarnya mulai terjadi. Dengan demikian, sudah terjadilah seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 48, "Sekiranya engkau mendengarkan aku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai." Seperti Musa, Gideon, Lot, dan semua orang lain yang bertindak sesuai dengan ajaran Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak kasih karunia Tuhan, Tuhan mengaruniakan kepada mereka damai sejahtera seperti sungai. Bukankah ajaran ini menunjukkan jenis iman yang kita perlukan, keturunan perempuan lainnya, miliki saat ini? Melalui hal ini, tidakkah kita dapat belajar tentang iman yang harus kita miliki untuk menerima keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal? Di antara banyak firman yang diberikan Tuhan, hari ini, mari kita membuka dan melihat ke dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24. Mari kita lihat pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan telah membiarkan kita memberitakan Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukankah Injil Kerajaan yang harus diberitakan dan disaksikan kepada semua bangsa adalah pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita sekarang? Mari kita lanjutkan ke pasal 28. Mari kita lihat Matius pasal 28 ayat 18. Dalam ayat 18, tertulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jika kita mempertimbangkan perkataan, "Sekiranya engkau mendengarkan aku," apa tugas kita di Samaria dan sampai ke ujung bumi? Tuhan akan berkata, "Sekiranya engkau mendengarkan firman-Ku dan mengikuti ajaran yang kuberikan kepadamu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia." Ketika kita tiba di kerajaan sorga, kita akan menyaksikan dengan jelas hasil bagi mereka yang mengikuti dan yang tidak. Akan ada orang-orang yang menyesal karena tidak menyadari dan tidak bekerja lebih keras pada saat itu. Dan sebaliknya, pasti akan ada orang-orang yang akan tinggal dalam sukacita dan kemuliaan yang kekal, bersinar seperti bintang-bintang di sorga.
Jadi, ketika Tuhan memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan sesuatu, selalu ada alasan di baliknya. Selalu ada alasan mengapa kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Sama seperti para rasul menerima Roh Kudus hujan awal pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, mari kita semua berusaha dengan tekun dalam doa dan dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil, sehingga berkat Roh Kudus hujan akhir dapat turun dengan kuat pada zaman ini. Mari kita beralih ke Yehezkiel pasal 3. Mari kita lihat Yehezkiel pasal 3 ayat 17. Pasal 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tuhan telah memberi kita misi sebagai penjaga, memerintahkan kita untuk sepenuhnya memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada semua orang di dunia ini, dengan menyadarkan mereka untuk berbalik dari jalan yang jahat dan datang kepada jalan kehidupan, sehingga mereka dapat kembali kepada Tuhan melalui pertobatan. Tuhan berkata, jika mereka tidak mendengarkan apa yang engkau beritakan, tetapi hidup menurut keras kepala mereka sendiri, mereka akan mengalami akibat yang sama seperti istri Lot dan menantu Lot. Namun, jika mereka bertobat dan berbalik, aku akan membimbing mereka ke jalan berkat. Pesan ini dapat ditemukan dalam nubuat Yehezkiel pasal 3. Karena itu, marilah kita mengikuti ajaran Bapa dan Ibu, memberitakan firman kebenaran dengan benar dari Korea ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lebih lanjut, saya ingin meminta kepada semua anggota keluarga surgawi untuk memberitakan Injil ini dengan setia kepada banyak jiwa-jiwa miskin di luar negeri yang belum mendengar kabar baik ini. Semakin hari Sabat, Paskah, dan kebenaran Tuhan, Ibu Surgawi Yerusalem, disaksikan berulang kali, bersama dengan kebenaran tentang Tuhan Bapa, setan terus kehilangan kekuatan rohaninya. Karena itu, kita harus memuji Tuhan dan bermegah tentang Tuhan kepada semua orang. Dengan cara yang sama seperti Tuhan memberikan kepada Nuh rancangan dan ukuran bahtera yang tepat, Dia juga menunjukkan kepada kita hari ini bagaimana kita harus memberitakan Injil. Tuhan berkata kepada kita, entah mereka mendengarkan atau tidak mendengarkan, biarkan saja mereka tahu semuanya. Aku akan mengurus segala sesuatu yang lain sejak saat itu. Saya meminta kalian untuk mengukir di dalam hati sekali lagi, bahwa hal ini memang kehendak Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Bukankah mendengarkan firman Tuhan berarti, tidak hanya mendengarnya tetapi juga mempraktikannya? Jika kita mempraktikkan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita keselamatan yang penuh kasih karunia, seperti yang Dia lakukan pada Nuh, dan memberikan kita kemenangan seperti yang Dia lakukan pada Gideon. Ketika kita memikirkan bagaimana Tuhan memenuhi janjinya kepada Musa dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dan membawa mereka ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, kita yang hadir di sini harus berpegang teguh pada janji, bahwa perdamaian akan mengalir seperti sungai jika mendengarkan firman Tuhan, dan mengukir janji itu lebih dalam lagi di hati. Mari kita mengalihkan perhatian kita ke kitab Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi,
dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Bukankah hal ini yang harus kita lakukan hari ini? Mari kita lanjutkan dengan membuka kitab Yesaya, pasal 49 ayat 18. Pasal 49 ayat 18. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan, seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak. Sungguh, sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan, anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah, supaya aku dapat diam di situ. Di sini, difirmankan, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Dalam menaati semua hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, termasuk hari Sabat yang kita pelihara hari ini, janganlah kita mengabaikan perintah Tuhan yang kecil pun, tetapi dengan setia mengikuti semua perintahnya, agar kita dapat dijadikan dan dilahirkan kembali menjadi serupa dengan Tuhan. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa kalian dan saya akan diubah agar benar-benar menyerupai Tuhan. Kalian dan saya adalah orang-orang yang sangat diberkati. Kita sangat bersyukur atas anugerah yang diberikan pada hari Sabat, perjanjian baru, dan atas berkat untuk menerima Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, dan atas fakta bahwa kita telah memasuki Sion, ada begitu banyak hal yang patut disyukuri. Kita seharusnya tidak menyimpan berita gembira ini untuk diri kita sendiri, tetapi terus menyebarkannya ke dunia. Sekali lagi, saya meminta semua anggota keluarga surgawi untuk menjadi orang-orang yang akan mengalami perdamaian kerajaan surga bahkan di bumi ini, dan pada akhirnya kembali ke rumah surgawi kita yang kekal. Dengan ini, saya hendak mengakhiri khotbah. Terima kasih banyak.